ketika kita datang dan niat untuk berziarah tanpa ada niat lain, di situ Rasulullah akan memberikan syafaat dalam sabdanya seperti itu, akan memberikan syafaat pada atau kelak di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Igu MDR Channel. Alhamdulillah sekarang saya berada di kota Madinah, tepatnya di Hotel Al-Waha bersama beberapa jemaah dan juga dari jemaah dari berbagai travel Pak ya. Nah, di sini saya akan ngobrol dan Bapak di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya di sini sebagai narasumber. Nanti saya ingin menanyakan seperti apa pelaksanaan atau yang Bapak alami sebagai jemaah umroh di saat-saat pandemi seperti sekarang. Mungkin di sini lebih baik perkenalkan dulu Pak ya, satu persatu ya. Nah, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Hafid Putranto atau disebut dengan Bapak Hafid. Saya berasal dari Yogyakarta yang alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah di tanah suci pada bulan ini, yakni pada bulan Januari tahun 2021. Mungkin Bapak Anggoro. Pak Anggoroy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro. Saya dari Jakarta. Saya berangkat dari Travel Haramain. Travel Haramain. Travel Haramain. Sorry. Dari Travel Safir Haramain. Safir Haramain. Yang konsorsiumnya dia? Langsung Safir Haramain. PT-nya Safir Haramain. Travelnya juga namanya Safir Haramain. Saya berangkat itu di tanggal 27 ya Tat ya? 27 benar, Januari benar. 2021 ini. Ya, alhamdulillah gitu Tat. Nah sekarang Bapak Hafid dengan Bapak Anggoro ya sudah memperkenalkan diri. Sebelum para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial yang para sahabat atau pemirsa miliki. Di sini saya akan menanyakan seperti apa pelaksanaan pada saat-saat pandemi. Dan mungkin di sini bisa diceritakan Bapak ya. Seperti apa Pak dari awal pendaftarannya itu Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal saya memiliki hajat ingin melaksanakan umroh di tanah suci ini, itu mulai dari pendaftaran dan niat saya ingin melaksanakan umroh itu pada sejak 1 tahun yang lalu, yaitu pada bulan Januari tahun 2020. Nah, pada saat itu saya mendatangi di biro taur yang melayani umroh dan haji yang didapatkan dari teman saya yang juga dari Yogyakarta waktu itu. Namun setelah itu mulai dari akhir Januari, kemudian mulai dari awal Februari itu mulailah saya untuk mengurus administrasi, mulai dari paspor, kemudian meningitis dan sebagainya. Sampai pada bulan Februari semuanya sudah saya lengkapi untuk keperluan melaksanakan ibadah umroh di tanah suci ini. Karena tapi qadarullah 1 minggu sebelum niat saya ingin bepergian ke umroh tepatnya pada tanggal 27 Februari 2020 itu ada kebijakan dari Arab Saudi, ada berita kabar bahwasanya Kerajaan Saudi menutup akses layanan umroh dari beberapa negara, termasuk sebagian di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Iya benar. Nah,
Terus Padahal waktu saya untuk melaksanakan ibadah umroh berangkat dari Yogyakarta itu terjadwal pada tanggal 4 Maret 2020. Nah, kemudian karena terjadi kendala semacam itu, dari pihak biro itu sudah melayangkan beberapa maklumat informasi kalau umroh di Tanah Suci itu dihentikan sementara. Nah, sampai beberapa bulan setelah itu baru Kerajaan Arab Saudi membuka peluang untuk umroh itu pada bulan November 2020. Tetapi untuk keberangkatan pada bulan November dan Desember 2020 itu ada biaya tambahan minimal dengan biaya 35 juta. 35 juta waktu itu. Iya. Ya. Sehingga ketika saya mau ikut ke yang jadwal itu, ya mungkin saya merasa keberatan ya, karena tambahnya terlalu tinggi. Nah, kemudian saya konsultasi di biro yang dulunya itu saya ikuti itu, tanya apakah ada peluang untuk melaksanakan ibadah umroh pada bulan Januari. Nah, pada bulan Januari itu ada paling cepat ya jadwalnya itu pada tanggal 25 Februari, tetapi diundur pada tanggal 27 Februari untuk keberangkatannya. Berarti di situ kira-kira berapa bulan dari pendaftarannya itu? Kalau dari pendaftaran yang bulan Januari itu Iya, dari Januari sampai dari 2000 berapa di situ? 2020. 2020 ya. Ya. Jadi dari awal pendaftaran sampai pendaftaran sekarang ini ya jedanya sekitar 1 tahun. 1 tahun. 1 tahunan ya. Masya Allah ya. Ya. Tapi alhamdulillah Allah mentakdirkan pada saat pandemi di sini Ya, masih alhamdulillah ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan ini ya. Nah, kemudian saya tanyakan di bironya itu, biro Taur yang saya ikuti itu, ternyata memang untuk Taur yang saya ikuti itu adalah melalui Perihal Taur dengan PT-nya yang itu adalah PT Frensel Kreasindo Perkasa. Dan itu adalah dari memiliki kerjasama dengan Ampuri. Nah, Ampuri, Pak. Ya, memiliki kerjasama dengan Ampuri yang ada di Yogyakarta waktu itu. Nah, ketika saya tanyakan di situ, dari pihak bironya sudah bisa melaksanakan umroh, tapi harus melalui Jakarta. Kemudian saya dilemparkan ke Ampuri untuk disatukan untuk bisa melaksanakan di Tanah Suci ini. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Tapi di situ Alhamdulillah. untuk prosesnya masih mengikuti protokol COVID Pak ya. Iya, masih mengikuti protokol COVID. Nah, ya terima kasih Pak ya. Iya. Terus untuk Bapak Anggoro gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan secara singkat awalnya atau mulai dari pendaftarannya di situ. Siap. Jadi alhamdulillah saya sebetulnya kalau niat untuk umroh itu dari SMP Dari kelas SMP. 2. Ketika melihat gambar apa tuh figura ya di ruang depan tamu, gambar Ka'bah itu pengen banget bisa jalan. Nah, itu tertanam sampai dengan saat saya mau berangkat ini. Nah, itu ada niat kuat itu pas mau berangkat itu di pertengahan bulan Desember. Nah, saya niat mau berangkat Desember 2020. 2020 juga Pak ya. Ya, nah itu ada niat sudah di pertengahan Januarinya saya ngomong sama kawan saya di proyek ya. Saya kontraktor, saya pemborong. Nah, ketika saya izin sama kawan saya, rekanan saya di proyek, dia kasih izin. Alhamdulillah dia kasih izin, senang saya. Saya izin sama istri juga, diizinin juga, alhamdulillah. Ya. Nah, di situ saya belum punya paspor, belum. Akhirnya saya coba kontak-kontak agen-agen travel dan dapet dari Safir Haramain yang kawan saya pernah kerja di situ, Pak. Oh iya ya. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita itu semua proses ini di masa pandemi ini untuk umroh saya mudah. Mudah ya untuk dipermudah itu. sama Allah. Itu kira-kira mulai dari pendaftaran di situ berapa bulan Pak? Nggak ada 1 bulan saya. Nggak ada 1 bulan, alhamdulillah ya. Terus? Nggak ada 1 bulan, terus lolos semua, ya kan? Sampai dengan kesehatan saya, alhamdulillah tes-tesnya tuh tes dari. Jadi kalau mau berangkat itu kita pertama ada tes namanya
tes rapid antigen. Tes rapid antigen itu beda dengan tes rapid antibody. Tes rapid antigen itu kita hanya di hidung kita tuh ditusuk pakai katembat yang panjang kiri kanan. Nah setelah itu hasilnya dicek negatif atau positif. Nah setelah dari tes rapid antigen itu nanti ada namanya tes PCR. Nah baru nih yang PCR itu adalah tes swab namanya. Berarti ada 2 tahap di situ. 2 tahap, ya kan? Nah biayanya sendiri tes rapid antigen itu kisaran 300, ya. Nah kalau yang untuk tes PCR atau tes swab ini itu biayanya bisa sampai dengan 1,5-2 juta, bahkan kalau nggak salah ya itu ada yang sampai 3 juta, cuman dengan hasil yang cepat gitu loh. Nah saya yang alhamdulillah Allah kasih yang dengan hasil 24 jam, harganya kalau nggak salah 900-an lah ya. Berarti untuk tesnya di situ ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Iya, Dan di situ juga tergantung dari administrasi juga ya. Dari iya dari kantong aja sih. Kalau kantongnya tebel mau lebih cepat is oke gitu kan. Iya, terus Pak. Nah, alhamdulillah itu saya semuanya negatif dari rapid antigen sampai dengan apa? PCR-nya, swab-nya alhamdulillah negatif semua. Terus saya meningitis juga alhamdulillah sudah. Sampai dengan akhirnya keberangkatan di tanggal 27 ya Tete? Ya benar. Ya. Di keberangkatan 27 alhamdulillah fine-fine aja. Dan sekarang saya pribadi sama kawan saya sekamar nih Mas Hafid, Iya. kita udah sampai di Tanah Suci Madinah nih alhamdulillah. Ya. Sekarang Iya. jadi seperti ini para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Hafid dan Bapak Anggoro di sini sudah nyampe di Tanah Suci Madinah. Dan pertama nyampe di situ untuk prosedur yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, Muassasah dan Wazaratul Hajj, di situ di karantina kurang lebih 3 hari. Tetapi karena di sini Pak ya, karena banyak dinyatakan ya, kurang lebih segitu 13 orang yang dikarantina. Jadi di sini kita ditambah untuk Karantina lagi. Masya Allah ya. Terus gimana menurut Bapak pada saat pandemi seperti ini dengan pelaksanaannya sehingga kita tidak begitu leluasa untuk berziarah atau melaksanakan seperti layaknya ketika kita melaksanakan ibadah umroh tentunya, program yang di Madinah. Bagaimana menurut Bapak Hafid? Ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi sudah sampai di Madinah ini saya sudah sangat bersyukur sekali, karena apa yang sudah mengganjal dari 1 tahun yang lalu itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya sudah sangat bersyukur sekali bisa di Madinah ini, bisa melihat kota tempat hijrahnya Rasulullah SAW yang juga merupakan kota suci kedua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena memang berhubung kebijakan dan juga yang terjadi saat ini, kita juga harus mengerti dan harus menerima dengan sabar sekali atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang penting kalau saya sendiri, bagi saya pribadi ya sudah sangat bersyukur. Apapun yang akan nanti pelaksanaan kedepannya bagaimanapun, ini saya masih walau alam masih belum tahu. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada semua pihak-pihak yang melayani perjalanan pelaksanaan ibadah umrah ini. Itu Terus, kalau menurut saya. ya terima kasih. Terus untuk Bapak Anggoro gimana tanggapan atau respon menurut Bapak ya? Untuk selama perjalanan ini Tat? Iya, Oke. dengan saat-saat pandemi yang sekarang ini masih di karantina. Oke. Jadi pada sejatinya seseorang ini nih, kalau saya pribadi ya Tat ya, dia itu mau umroh itu ibadah, nggak pandang itu pandemi atau tidak pandemi Dengan Tat. niat itu Pak sudah Dengan niat yang kuat, dan dia diberangkatkan itu bisa sampai ke tanah Haramain ya kan, ke tanah suci itu nggak sembarangan Tat. alhamdulillah. Itu udah pilihan, Benar-benar. iya Karena kan? Benar. Kedua tanah suci di sini adalah harapan, impian bagi Betul. seluruh umat Islam. Nah, terus Jadi di masa pandemi itu yang bisa umroh di masa pandemi, kalau menurut saya pribadi itu Nah, iya. orang pilihan. alhamdulillah. Yang Allah pilih ya, kita alhamdulillah udah Iya. dipilih sama Allah
walaupun kita semalam ya, tadi malam ya, Iya. cuma bisa dapet jamaah yang terakhir di sholat maghrib sama sholat sunnah ba'diyah, Ah, ya kan? Iya, Ba'diyah setelah maghrib. mm-mm. Dan itu masya Allah kan janjinya tuh kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Di Nabawi Masjid Nabawi ya. itu 1000 berapa kali kali? lipat. 1000 kali 1000 lipat. kali. Nah, ya benar. Nah itu mudah-mudahan itu ditulis 1000 kali lipat. Amin, Nah, amin. mudah-mudahan ya, masya Allah. Terus juga nggak nyangka, saya berjalan tanya-tanya orang, saya nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Inggris ya terus terang ya. Tapi saya nekat nanya, makam Rasulullah di mana? Makam Rasulullah di mana? Dan itu alhamdulillah saya tembus, padahal penjaganya itu askarnya banyak. Gitu. Alhamdulillah saya tembus sampai dengan melihat makam Rasulullah, makam sahabat, alhamdulillah seperti itu. Ya secara apa ya? Secara pendapat saya, alhamdulillah saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat menginjakkan kaki di tanah suci ini, alhamdulillah. Makasih banyak ya Allah. Sedih sih sebetulnya. Sedih dalam artian bukan sedih karena pandeminya, bukan. Sedih bahagia sudah diantarkan di sini nih. Udah Allah kirim saya ke sini, bisa ke sini gitu, Tat. Iya, iya, benar. Iya. Jadi seperti ini para sahabat ya. Di sini adalah Bapak Nugroho dan Bapak Hafid, Bapak Anggoro ya. Anggoro, Bapak Anggoro dengan Bapak Hafid di sini adalah dari beberapa berbeda travel Pak Betul. ya. Nah, dan sini konsorsiumnya ke Ampuri semua. Ampuri semua. Tapi di sini rasa syukur, di sini tidak ini Pak ya, tidak putus Pak. Bahkan ini dengan adanya pandemi karantina seperti ini menambah semangat dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu Pak ya. Betul, Tat. Terus mungkin di sini ada sedikit saran buat para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah di sini Pak. Mungkin ada saran supaya tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah umroh. Jangan takut karena semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mungkin ada saran dan pesannya Pak. Ya mungkin sementara masih belum aja. Coba yang Iya gimana? dulu. Kalau saya pribadi untuk nanti saya- kawan-kawan yang dia mau umroh ya, itu memang ada proses. Ada proses ya Pak. Butuh Ada proses. perjuangan ya. Butuh perjuangan. Nah, prosesnya itu kalau yang dia mengikuti prosedural itu lumayan ya waktunya ya. Tapi ada proses yang Allah mudahkan Iya. sehingga itu bisa cepat seperti saya nih, alhamdulillah gitu kan. Ya nggak membutuhkan waktu yang lumayan dalam artian itu kan kita harus siapin paspor ya kan. Terus kita harus bikin visa ya kan. Terus kita harus tes meningitis, suntik meningitis gitu loh. Nah itu saya pribadi nggak makan dalam waktu berbulan-bulan, nggak sampai 1 bulan bahkan gitu loh. Itu semua bisa didapat dan itu negatif semua dan alhamdulillah sampai dengan ini fisik saya tuh alhamdulillah masih sehat-sehat saja gitu. Udah hasil swab alhamdulillah Pak ya. Jadi saran saya kalau yang untuk jamaah umroh di Indonesia yang mau dia umroh, proseduralnya itu paspor bikin dulu. Ya. Iya benar ya. Paspor dulu bikin. Setelah paspor bikin, baru ke agent travel, Tat. Gitu menurut saya sih. Jadi agent travel juga nggak kasihan nih sama agent travelnya, Tat. Gitu. Ya kan? Bisa nggak agent travel bikinin sebetulnya? bisa juga. Bisa Bisa ya. juga lebih mudah. Lebih mudah. Tapi kalau kita bikin dulu paspor, ada keinginan kuat kita bikin dulu, nah itu insya Allah lebih mudah lagi gitu, Tat. Jadi seperti ini masukan dan pesan dari Bapak Anggoro. Mungkin ada tambahan Pak untuk sementara ya. Sementara ini cukup aja, Ustaz. iya. Ini Ya seperti ini para sahabat ya, pemirsa, para jemaah yang dimuliakan Allah, tentunya untuk melaksanakan ibadah umroh datang ke dua tanah suci yaitu kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Di situ adalah harapan dan impian bagi seluruh umat Islam di dunia. Jadi jangan takut dengan adanya pandemi karena ini dari Allah Subhanahu wa taala semua seperti itu. Karena berada di dua tanah suci ini tentunya di situ kita bisa melipat gandakan pahala kita. Kalau misalkan kita berada di Indonesia atau di tempat-tempat lain selain dua tanah suci ini, ketika kita melaksanakan ibadah sholat di situ yaitu Cuma 27 derajat. 27 derajat, satu derajat. derajat. Tapi ketika kita sholat di Masjid Nabawi di dua tanah suci ini berlipat-lipat seperti itu. Masya Allah. Harapan dan impian, bahkan di sini ada raudhah, berziarah ke makam Rasulullah. Nah. Dan di sini
ketika kita datang dan niat untuk berziarah tanpa ada niat lain, di situ Rasulullah akan memberikan syafaat dalam sabdanya seperti itu, akan memberikan syafaat pada atau kelak di hari kiamat seperti itu. Ya udah, terima kasih atas obrolannya Bapak Hafid dan Bapak Anggoro. Siap. Semoga aja apa yang kami informasikan di sini, perbincangan kami atau obrolan kami di sini bermanfaat bagi seluruh umat Islam tentunya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.